Nomornya satu tunggal banyak. Nomornya satu tunggal banyak. Nomornya satu tunggal banyak. Jadi yes. Satu nomor satu, kita semua sudah tahu. Satu nomor satu, bekerja dan amanah selalu. Satu nomor satu, ayo pilih jangan ragu. Satu nomor satu, satu nomor satu, yang paling mengerti kita. Satu nomor satu, oh rakyat makmur sejahtera. Satu nomor satu di kertas suara. Pilih nomor satu. Satu nomor satu pilihan yang kita punya. Kita semua percaya juara takkan punah. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmatnya yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa. Yang mana wabil khusus pada siang hari ini kita bersama-sama menyaksikan live streaming kampanye virtual, yang mana kampanye virtual ini sudah menjadi suatu keharusan yang dilalui oleh para calon kepala desa Sukasari periode 2021-2027. Yang mana kampanye virtual ini berkenaan dengan kondisi yang sampai hari ini di lingkungan kita khususnya dan juga umumnya di negara kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita yang hadir ataupun yang menyaksikan tayangan kampanye virtual ini selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tetap Allah limpah berikan kepada junjungan kita Rasulullah alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Yang kami hormati Bapak Suryadi, Sarjana Ekonomi, yang dalam hal ini sebagai calon kepala desa Sukasari, yang tentunya pada kesempatan kali ini akan melaksanakan suatu rangkaian dalam tahapan pemilihan desa Sukasari, yaitu kampanye. Dalam hal ini kampanye kita pada tahun ini berkenaan dengan masa pandemi COVID, sudah menjadi suatu keharusan kita melaksanakan kampanye secara virtual. Yang selanjutnya saya hormati Ibu Iska sebagai istri daripada calon kepala desa Bapak Suryadi. Yang saya hormati pula Bapak Haji Muntah selaku orang tua kandung daripada Bapak Suryadi. Yang mudah-mudahan kita doakan bersama beliau-beliau yang ada di hadapan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kepada seluruh tim pemenangan yang pada hari ini ada perwakilan yaitu Bapak Nandang sebagai tim sukses atau tim pemenangan. Hadir pula beberapa di ruangan ini semua perwakilan daripada tim pemenangan dan kader-kaderisasi
dari tim pemenangan Bapak Suryadi Sarjana Ekonomi calon nomor urut 1. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memimpin berlangsungnya acara kampanye virtual ini, yang mana pada kesempatan ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi yang pertama nanti akan ada pembukaan, yang kedua nanti akan kita sampaikan waktunya untuk calon kepala desa kita Pak Suryadi untuk menyampaikan maksud dan tujuan beliau, memperkenalkan diri beliau, dan juga tentunya menyampaikan visi dan misi serta ajakan untuk semua para kader ataupun para tim relawan untuk bisa mengajak seluruh warga desa Sukasari khususnya untuk bisa memilih dan mendukung penuh Bapak Suryadi Sarjana Ekonomi menjadi Kepala Desa Sukasari periode 2021-2027. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kampanye virtual pada siang hari ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali perjumpaan kita di kampanye virtual ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ataupun kelancaran bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita saksikan, kita simak daripada seluruh warga desa Sukasari yang menyaksikan tayangan ini, yang live streaming di Facebook kami, akun kami. Silakan sebentar lagi kita siapkan diri kita buka telinga kita lebar-lebar, kita pahami apa yang akan disampaikan oleh calon kepala desa Sukasari nomor urut 1 Bapak Suryadi Sarjana Ekonomi. Untuk itu kepada Bapak Suryadi, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil. Yang saya hormati Bapak Muda, orang tua saya yang tercinta yang telah memberikan doa serta restu kepada saya untuk maju sebagai calon kepala desa Sukasari periode tahun 2021-2027. Yang saya hormati istri saya tercinta Rizka Yuliati, yang alhamdulillah beliau telah memberikan doa serta restunya kepada saya dan selalu mendampingi saya dalam perjalanan pencalonan Pilkades Desa Sukasari periode tahun 2021-2027. Yang saya hormati Bapak Ustaz Kumai, alhamdulillah beliau tidak hanya mendampingi saya sana kemari dalam rangka sosialisasi maupun kaderisasi pada rekan-rekan semua di lingkungan Desa Sukasari. Yang saya hormati Bapak Nanda, yang saya selalu bersama-sama berjalan di dalam lingkungan wilayah Desa Sukasari yang selalu mendampingi saya. Yang saya hormati dan saya banggakan pada semua tim ses, tim pemenangan Pilkades Desa Sukasari periode tahun 2021-2027 nomor urut 1 dengan nama Suryadi. Saya haturkan banyak-banyak terima kasih dan ucapan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan relawan Kang Suryadi, pada rekan-rekan tim ses Kang Suryadi, pada warga masyarakat Desa Sukasari. Intinya saya mohon doa restu serta dukungannya untuk menjadi kepala Desa Sukasari periode tahun 2021-2027. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat daya serta inayahnya, yang mudah-mudahan seluruh warga Desa Sukasari dalam semua kalangan, semua lapisan selalu diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, serta kita semua dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh lapisan warga masyarakat Desa Sukasari yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masa pandemi Covid ini, pemerintah memberikan satu aturan, yaitu dalam rangka kampanye virtual. Dalam kampanye virtual ini diwajibkan semua calon kepala desa atau kontestan kepala desa menjalankannya secara live streaming atau melakukannya di dalam media sosial. Karena kenapa? Di masa pandemi ini ada beberapa aturan yang tidak bisa dilalui atau dilakukan oleh para kontestan kampanye calon Pilkades Desa Sukasari. Salah satunya yaitu dilarang berkerumun, arak-arakan atau pawai secara besar-besaran. Karena di masa pandemi Covid ini pemerintah memberikan aturan yang sangat ketat, karena pada intinya bila mana salah satu pasangan calon melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Intinya saya di sini Suryadi, calon nomor urut 1, akan melaksanakan kampanye virtual dengan
Susunan sebagai berikut: 1. Perkenalan, 2. Maksud dan tujuan, 3. Pemaparan visi dan misi. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama, saya bernama Suryadi, dilahirkan di Kampung Pasiradu, tepatnya RT 10 RW 05 Desa Sukasari, dilahirkan di tahun 1981. Nama ayah saya bernama Muta, ibu saya bernama Yang almarhum dari Kampung Ceper RT 02. Perjalanan pendidikan saya, sekolah SD SDN Sukasari 01, lanjut ke SMPN 1 Serang yang sekarang sudah berganti nama menjadi SMPN 1 Cikarang Selatan. Terus berlanjut ke tingkat STM, yaitu STM Wijaya Kusuma Cibitung. Setelah selesai STM, saya pernah berkuliah di sekolah tinggi, yaitu STTJ, Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta, tepatnya di Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur. Alhamdulillah, saya di STTJ hanya bertahan 1,5 semester. Setelah itu, saya berhenti dan berlanjut mencari pekerjaan. Pekerjaan pertama yang saya lalui yaitu security di WLT Kido Nusantara. Perjalanan di pekerjaan saya sangat lumayan panjang, yaitu dari tahun 2003 sampai 2015, selama 12 tahun. Karena mungkin jiwa organisasi saya sudah kadung melekat. Berjalan di security, saya tetap menjalani organisasi. Pertama bergabung dengan organisasi yaitu di tahun 2009 dengan organisasi di Karang Taruna Desa selama 2 periode menjadi bendahara, dan pernah juga menjadi organisasi di organisasi yang berkebutuhan, yaitu di PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga masyarakat Desa Sukasari yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, setelah saya di PPK berjalan selama 5 tahun, di tahun 2014 saya bertemu dengan seorang sahabat sekaligus dosen saya, yaitu yang bernama Bapak Yusuf Mulyadi, berasal dari Desa Nagasari. Di tahun 2014 beliau menawarkan kepada saya untuk kembali berkuliah karena jenjang organisasi saya sudah mulai di tingkat kecamatan. Akhirnya saya masuk di salah satu sekolah, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI MBI dan Ilmu Alamat cabang Cikarang yang kampus pusatnya ada di Depok. Setelah berjalan dari 2014 sampai 2018, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan kuliah saya di strata 1 sarjana ekonomi. Kembali lagi ke perjalanan organisasi dan pekerjaan saya. Di tahun 2017 saya ditawari oleh Kementerian Desa melalui Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dan bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Bekasi, yaitu di salah satu pendamping, yaitu pendamping lokal desa yang SK-nya langsung dari Kementerian Desa. Alhamdulillah saya dapat bergabung dengan pendamping lokal desa tingkat Kecamatan Serangbaru, dan saya ditempatkan di wilayah Kecamatan Cibarusa, yaitu Desa Ridumana dan Ridukali. Di pendamping desa ini bidang pekerjaannya yaitu kaitan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Dan di tahun 2017 juga saya pernah mencalonkan diri sebagai Ketua Karang Taruna Desa Sukasari, dan alhamdulillah saya mendapatkan sebagai Ketua Karang Taruna Desa Sukasari. Cuman saya tidak sampai selesai, akhir masa jabatan saya hanya setahun setengah. Pada waktu itu saya ditarik oleh pemerintahan desa untuk menjadi staf pemerintahan desa. Dan di tahun 2017 akhir saya kembali mendapatkan tawaran dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi yang rekomendasinya melalui pemerintah Desa Sukasari, yaitu untuk masuk dalam satu pekerjaan, yaitu pekerja sosial masyarakat. Yang alhamdulillah pekerja sosial masyarakat ini saya berjaya sebagai koordinator kecamatan dan sebagai pengurus di tingkat kabupaten. Di pekerja sosial masyarakat ini bidang pekerjaannya atau pendampingannya adalah di bidang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, alhamdulillah bila mana masyarakat yang mendapatkan di lingkungan masyarakat ada ODGJ yang meresahkan lingkungan atau membuat ketakutan di lingkungan, silakan hubungi saya atau rekan-rekan PSM khususnya wilayah Kecamatan Serangbaru. Yang kedua, pendampingannya adalah pendampingan di bidang pendataan fakir miskin. Sama, bila mana di lingkungan Desa Sukasari ada masyarakat yang merasa kesusahan atau kesulitan kaitan ekonomi ataupun kesehatan, silakan hubungi teman-teman para pekerja sosial masyarakat. Yang selanjutnya, pekerja sosial masyarakat ini pendampingannya di bidang kesehatan, terus di bidang kebencanaan, dan di bidang bantuan sosial yang lainnya. Itulah bidang pekerjaan di pendampingan pekerja sosial masyarakat. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu warga masyarakat Desa Sukasari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berbahagia. Perjalanan organisasi saya tidak berhenti di situ. Di tahun 2000 kembali KONI Kabupaten Bekasi bergeliat dalam bidang olahraga, dan visinya adalah untuk memajukan olahraga di Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah saya menjadi salah satu pengurus KOK, yaitu Koordinator Olahraga Kecamatan yang dulu bernama KONI. KONI sekarang namanya hanya ada di tingkat kabupaten. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa,
Di tahun 2018, Sekdes PNS ditarik ke kecamatan dan berganti dengan Sekdes Sipil. Disitulah perjalanan saya bergabung dengan pemerintah Desa Sukasari, diawali dari staf kasih pemerintahan Desa Sukasari. Dan di tahun berikutnya saya dinaikkan menjadi kasih pemerintahan Desa Sukasari. Itulah perjalanan organisasi saya dan perjalanan pendidikan saya. Alhamdulillah, saya dikaruniai tiga orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertama kelas 3 MTS di Alilas, anak yang kedua kelas 1 SD di SDN Sukasari 01, dan anak yang ketiga perempuan alhamdulillah sudah berusia 6 bulan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan berbahagia, itulah perjalanan perkenalan saya kaitan keluarga, perjalanan pendidikan saya, perjalanan organisasi saya. Izinkan saya untuk menyampaikan maksud dan tujuan saya di kampanye virtual ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Suryadi mohon doa restu serta dukungannya kepada warga masyarakat Desa Sukasari dari semua lapisan, dari semua kalangan untuk menjadi kepala Desa Sukasari periode tahun 2021-2027. Amin. Terima kasih. Itulah maksud dan tujuan saya melaksanakan kampanye virtual ini. Kampanye virtual ini adalah salah satu tahapan Pilkades Desa Sukasari tahun 2021 yang harus dilalui oleh para kontestan calon kepala desa. Sebelum saya memaparkan visi dan misi saya, izinkan saya menyampaikan satu himbauan, bukan bermaksud untuk menggurui para warga masyarakat Desa Sukasari, karena saya yakin masyarakat Desa Sukasari pola pikirnya sudah mulai berubah dan pemahamannya lebih meningkat lagi. Karena pada intinya di Pesta Demokrasi Desa Sukasari tahun 2021 ini saya ingin menyampaikan bahwa yuk kita bersama-sama kita sukseskan Pilkades Desa Sukasari tahun 2021 ini sehingga lancar, aman, kondusif. Intinya mari kita semuanya belajar dewasa dalam berdemokrasi, belajar santun dalam berpolitik. Intinya jangan sampai karena adanya Pesta Demokrasi di Desa Sukasari tahun 2021 ini tetangga dengan tetangga jadi tidak bertegur sapa, rekan kerja yang tadinya berangkat bareng tidak mau bareng lagi, bahkan yang paling gawat adalah suami dan istri tidurnya saling berpunggung-punggungan. Intinya itu, jangan sampai kita mendukung melebihi fanatisme atau fanatisme yang berlebihan. Dalam artian semua warga masyarakat, warga negara Indonesia mempunyai hak memilih dan hak untuk dipilih. Pada intinya seperti itu. Jangan sampai karena bapak-bapak dan ibu-ibu warga masyarakat Desa Sukasari mempunyai pilihan yang lain atau keinginan yang lain, jadi bermusuh-musuhan, berbentok-bentokan. Intinya jangan sampai menjelek-jelekan pihak yang lain, jangan membuka aib pihak yang lain. Pada intinya dengan kampanye virtual ini adalah semata-mata untuk kebaikan dan kemajuan warga masyarakat Desa Sukasari, untuk Sukasari lebih mandiri lagi, lebih maju lagi. Terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga masyarakat Desa Sukasari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya memaparkan visi dan misi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Suryadi mempunyai misi yaitu mandiri. Mandiri terdiri dari beberapa kata: M merakyat, A aman, N nyaman, D damai, I indah, R religius, I inovatif. Visinya merakyat, misinya peningkatan pelayanan masyarakat melalui program Sapa Warga Desa. Apa itu Sapa Warga Desa? Sudah barang tentu satu kewajiban yang mutlak pemerintah desa itu menegur atau menyapa secara langsung turun ke bawah ke masyarakat kaitan apa-apa saja yang terjadi di lingkungan, kaitan apa-apa saja aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di lingkungan wilayah Desa Sukasari. Itu sudah suatu kewajiban mutlak pemerintah turun ke bawah bertemu langsung dengan masyarakatnya. Maaf. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya masyarakat bisa menyapa langsung, menegur langsung pemerintah Desa Sukasari. Di program Sapa Warga ini, kedepannya pemerintah Desa Sukasari akan membuatkan satu call center desa lengkap dengan operatornya agar masyarakat Desa Sukasari dapat menyapa langsung atau menyampaikan aspirasi
aspirasinya secara langsung kaitan kegiatan di lingkungan masyarakat terhadap pemerintah Desa Sukasari melalui call center Sapa Warga lengkap dengan operatornya. Makanya dari itu di program Sapa Warga Desa ini pemerintah Desa Sukasari kedepannya akan menyediakan call center Desa Sukasari untuk masyarakat Desa Sukasari agar bisa menghubungi langsung atau menyapa langsung kepada pemerintah Desa Sukasari kaitan kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat. Karena pada intinya setiap warga masyarakat Desa Sukasari yang berKTP Desa Sukasari yang berdomisili di Desa Sukasari yaitu mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan untuk seluruh warga masyarakat Desa Sukasari. Karena pada intinya kenapa pemerintah Desa Sukasari kedepannya menyiapkan program Sapa Warga Desa ini? Desa Sukasari itu adalah kalau saya katakan seperti miniaturnya Indonesia. Karena di Desa Sukasari ini semua ras suku bangsa sudah ada, mulai dari Sunda, Jawa, Batak, Madura, Padang, Kupang dan lain sebagainya. Seluruh warga negara Republik Indonesia sudah terwakili atau berada sebagian besar di wilayah lingkungan Desa Sukasari. Karena kenapa saya sebutkan Desa Sukasari bagaikan miniaturnya Indonesia. Yang selanjutnya A, yaitu aman. Visinya aman, visinya peningkatan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. Kenapa saya buatkan visinya peningkatan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik? Karena pemerintah Desa Sukasari kedepannya akan membuatkan satu aplikasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Sukasari. Di aplikasi ini adalah isinya kaitan program-program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah atau kabupaten, dan program kegiatan pemerintah Desa Sukasari. Masyarakat Desa Sukasari kedepannya tidak harus susah-susah datang ke kantor desa untuk menanyakan kaitan program-program apa saja yang akan diluncurkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, ataupun pemerintah Desa Sukasari. Tinggal buka aplikasi tersebut. Karena pada intinya pemerintah desa kedepannya harus bisa memanfaatkan teknologi komunikasi yang sudah semakin canggih, yang sudah semakin bagus. Makanya dari itu pemerintahan Desa Sukasari kedepannya akan memberikan satu aplikasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Intinya seperti itu kaitan program-program desa, anggaran desa atau kegiatan-kegiatan desa yang akan dilaksanakan. Tinggal nanti masyarakat membuka aplikasi tersebut dan melihat program-program dari pemerintah pusat atau kementerian, dari pemerintah provinsi, kaitan kegiatan-kegiatan daerah di provinsi Jawa Barat, terus kaitan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dan sekaligus program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sukasari. Yang ketiga adalah N, nyaman. Di nyaman ini saya berikan satu misinya agar masyarakat Desa Sukasari merasa nyaman tinggal di Desa Sukasari. Peningkatan pendidikan formal maupun non formal dan layanan kesehatan serta sosial melalui program PESOS, pendidikan, kesehatan serta sosial Desa Sukasari. Di PESOS ini yang pertama adalah peningkatan pendidikan formal. Sudah barang tentu bapak-bapak dan ibu-ibu warga masyarakat Desa Sukasari mengetahui bahwa Desa Sukasari yang cakupan luas wilayahnya yang sangat luas, terus jumlah penduduknya yang semakin banyak, semakin padat. Makanya di peningkatan pendidikan ini, pemerintah Desa Sukasari ke depannya akan menghadirkan satu sekolahan tingkat SMP ataupun tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Karena kenapa? Untuk zaman sekarang bahwa pendidikan anak itu atau akses sekolah itu tidak dilihat dari kecerdasan anak atau kepintaran anak, karena sekolah negeri untuk sekarang dibatasi oleh donasi. Makanya pemerintah Desa Sukasari harus menghadirkan salah satu sekolah tingkat SMP atau SMA di wilayah Desa Sukasari. Yang keduanya pendidikan non formal. Di pendidikan non formal ini saya berpikiran atau saya berasumsi bahwa anak-anak zaman sekarang, utamanya anak-anak usia ini, sudah mulai keranjingan atau kebanyakan hobinya terhadap gadget atau HP. Makanya depannya saya akan lebih banyak menghadirkan pendidikan non formal tingkat pendidikan anak usia ini di lingkungan masyarakat agar anak-anak usia ini yang tadinya keranjingan terhadap gadget atau HP jadi dapat teralihkan atau dapat masuk ke dalam pendidikan anak usia ini. Yang selanjutnya kesehatan serta sosial. Di kesehatan serta sosial ini depannya pemerintah Desa Sukasari akan memberikan satu wadah untuk para relawan sosial ataupun relawan kesehatan. Karena kenapa para relawan sosial atau relawan kesehatan ini selama ini belum terdata atau belum mempunyai satu wadah di pemerintah Desa Sukasari. Karena pada intinya masyarakat Desa Sukasari
melakukan pendampingan para relawan tersebut. Karena di Desa Sukasari banyak sekali relawan, salah satunya Jamkeswat, PSM atau pekerja sosial masyarakat, terus Motekar, terus ada juga Posyandu, PKK. Makanya sudah barang tentu satu kewajiban pemerintah Desa Sukasari memberikan terhadap para relawan tersebut agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan kesehatan ataupun pendampingan sosial tinggal menghubungi pemerintah desa, dan pemerintah desa menugaskan para relawan tersebut. Karena pada intinya relawan-relawan tersebut dapat mengakses rumah sakit dengan mudah dan masyarakat pun dapat bekerja sama. Terus selanjutnya untuk para relawan tersebut mereka akan diberikan biaya operasional agar benar-benar pendampingan terhadap masyarakat secara gratis, dan masyarakat pun mengakses rumah sakit atau dinas-dinas di wilayah Kabupaten Bekasi dengan mudah. Untuk selanjutnya yaitu damai, mengedepankan musyawarah untuk mufakat melalui program masyarakat sadar hukum. Di program masyarakat sadar hukum ini, pemerintah Desa Sukasari depannya akan lebih intens bekerjasama dengan para penegak hukum seperti kejaksaan, terus kepolisian untuk memberikan pelatihan kaitan sadar hukum di wilayah Desa Sukasari, dan lebih mensosialisasikan, lebih intens, lebih sering mensosialisasikan kaitan hukum di masyarakat. Karena yang saya pahami, yang saya ketahui, kaitan hukum itu ada 3, yaitu yang pertama yaitu hukum adat, yang kedua hukum agama, yang ketiga hukum pemerintah. Saya tekankan depannya bila mana ada persoalan di masyarakat, persoalan di lingkungan, yuk kita selesaikan dengan secara kekeluargaan melalui hukum adat atau hukum secara kemasyarakatan. Yang kedua yaitu hukum agama, yang ketiga adalah hukum pemerintahan. Yang berikutnya tidak menciptakan tata ruang pembangunan wilayah desa melalui program tata ruang desa. Di program tata ruang desa ini saya sering berkeliling atau sering berkunjung ke wilayah Desa Sukasari. Di sana banyak saya temukan, mungkin karena sekarang jumlah penduduk Desa Sukasari yang sudah semakin banyak dan pembangunan di lingkungan sudah semakin padat, makanya saya melihat di sana banyak sekali bangunan yang tidak memikirkan kaitan drainase, kaitan buang air kemana. Makanya di sini saya membuatkan program tata ruang desa lengkap dengan satu peraturan desa atau perdes kaitan tata ruang desa. Nah, mohon maaf, bangunan-bangunan yang tidak sesuai atau tidak memikirkan pembuangan air yang mana, setahun 2 tahun mungkin itu tidak akan terasa, 5 tahun ke depannya mulai terlihat atau mulai terasa banyak genangan air di mana-mana, karena di sana kaitan pembuangan airnya tidak diatur atau tidak ditata secara bagus. Makanya pemerintah Desa Sukasari ke depannya akan membuatkan satu perdes kaitan tata ruang pembangunan di wilayah Desa Sukasari. Yang keenam, R yaitu religius. Meningkatkan peran serta para tokoh agama dalam pembangunan sumber daya manusia. Peran serta tokoh agama itu sangat mutlak, sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena yang saya ketahui, yang saya pahami, dan yang saya rasakan, bergaul dengan masyarakat, bermasyarakat, bersama masyarakat, dan memberikan dalam artian pemaparan terhadap masyarakat kaitan sosial ataupun pembangunan ataupun kesehatan di lingkungan warga masyarakat Desa Sukasari itu harus menggunakan hati yang bersih, hati yang lurus. Dan hati yang bersih, hati yang lurus itu ilmunya ada di ilmu agama. Dan ilmu agama yang mempunyainya adalah para tokoh agama. Setiap agama mengajarkan kebaikan, makanya pemerintah Desa Sukasari harus berjalan beriringan dengan para tokoh agama agar mendapatkan kebaikan serta kemaslahatan dalam bermasyarakat ataupun dalam pembangunan di Desa Sukasari. Yang terakhir, inovatif, meningkatkan pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat melalui program ekonomi kreatif. Di program ekonomi kreatif ini, kedepannya pemerintah Desa Sukasari akan memberikan pelatihan pembinaan terhadap warga masyarakat Desa Sukasari. Karena pada intinya saya berpikir masih banyak masyarakat Desa Sukasari yang antara ekonominya atau cara usahanya masih belum mempunyai keahlian. Makanya dari itu, depannya pemerintah Desa Sukasari akan memberikan pelatihan terhadap warga masyarakat Desa Sukasari kaitan pengelolaan usaha atau kaitan peningkatan ekonomi. Itu untuk pembinaannya. Dan untuk pemberdayaannya, di lingkungan warga masyarakat Desa Sukasari masih banyak sekali kegiatan-kegiatan usaha atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang belum mempunyai legalitas dalam artian secara pemerintah. Makanya dari itu, silakan warga masyarakat Desa Sukasari untuk mengelola usaha
oleh SK Kepala Desa Sukasari. Karena pada intinya anggaran pemerintah tidak bisa diserap untuk persoalan. Anggaran pemerintah hanya bisa diserap oleh kelompok yang sudah mempunyai legalitas secara formal pemerintahan Desa Sukasari. Dan selain itu, mudah-mudahan kedepannya semakin banyak investor-investor atau pengusaha-pengusaha yang masuk ke dalam wilayah lingkungan Desa Sukasari. Kedepannya, pemerintah Desa Sukasari akan lebih baik lagi atau akan lebih memberikan kemudahan kepada investor atau pengusaha yang masuk ke wilayah Desa Sukasari, ditukar dengan kebijakan perusahaan yang memberikan kemudahan terhadap warga masyarakat Desa Sukasari yang akan bekerja atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan wilayah Desa Sukasari. Maka dari itu, silakan warga masyarakat Desa Sukasari, mari kita berpikir cerdas, mari kita menggunakan pemahaman kita yang semakin bagus, karena pada intinya Desa Sukasari akan lebih maju, lebih mandiri dengan warga masyarakat Desa Sukasari yang lebih mencintai lingkungan atau Desa Sukasari untuk kedepannya. Karena pada intinya, kalau bukan oleh orang Desa Sukasari, kalau bukan oleh masyarakat Desa Sukasari tidak akan bisa mandiri atau tidak akan bisa maju. Pada intinya, saya sebagai anak yang dilahirkan di Desa Sukasari, saya sudah berkewajiban untuk memajukan wilayah lingkungan Desa Sukasari saya. Karena pada intinya masyarakat Desa Sukasari membutuhkan pemikiran-pemikiran maju, pemahaman-pemahaman yang luar biasa, dan kreativitas pemerintah yang berpikiran maju, mandiri, dan sejahtera. Semoga dengan Suryadi mandiri desanya, bahagia warganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suryadi yang sudah secara jelas dan terisi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir tadi bisa diterima ataupun dipahami maksud dan tujuannya serta pemaparan visi dan misinya oleh para warga masyarakat Desa Sukasari pada umumnya, dan yang khusus yang saat ini sedang menyaksikan kampanye virtual di akun Facebook relawan Kang Suryadi. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita break dulu sebentar. Untuk persiapan yang lainnya. Tetap pantengin terus akun relawan Kang Suryadi sampai akhir. Kita biar paham apa kelanjutannya nanti seperti apa. Kita simak baik-baik, kita saksikan sampai akhir acara kampanye virtual ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Nomor 1, yang perlu nomor 1. Satu nomor satu, kita semua sudah tahu. Satu nomor satu, bekerja dan amanah selalu. Satu nomor satu, ayo pilih jangan ragu. Satu nomor satu, satu nomor satu, yang paling mengerti kita. Satu nomor satu, oh rakyat makmur sejahtera. Cek, satu nomor satu di kertas suara. Pilih nomor satu, satu nomor satu, pilihan yang kita punya. Kita semua percaya juara takkan punah. Lanjut.